Selamat pagi, kita ketemu kembali dalam pelajaran jarak jauh PJJ IPA yang pertama tentang partikel penyusun benda mati dan juga makhluk hidup. Kompetensi dasar yang diharapkan adalah yang pertama, menghubungkan konsep partikel, materi, atom, ion, dan molekul, struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak penggunaannya terhadap kesehatan manusia. Yang kedua, menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat dan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Molekul dalam benda mati dan makhluk hidup. Benda mati dapat disetarakan dengan zat atau materi, sedangkan benda hidup lebih dikenal sebagai makhluk hidup dengan ciri-ciri makhluk hidup. Di biologi sudah dipelajari nih ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bisa bernafas, bisa berkembang biak, memerlukan makanan, dan seterusnya. Contoh unsur-unsur kimia yang menyusun benda mati atau makhluk hidup sebagai berikut. Misalnya kita melihat pada klorofil pada tumbuhan atau zat hijau daun pada tumbuhan. Di sana ada penyusun bahan kimia, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, magnesium. Demikian juga di rambut manusia atau rambut binatang itu ada karbon, hidrogen, nitrogen, dan juga sulfur. Di dalam tulang kita atau tulang makhluk hidup yang lain itu juga mengandung kalsium, fosfor, oksigen. Artinya bahwa di dalam benda mati atau makhluk hidup itu ada unsur-unsur kimia yang terkandung di dalam. Penyusun kimia setiap makhluk hidup atau zat atau benda mati itu berbeda, sehingga menyebabkan sifat-sifatnya juga berbeda. Sifat-sifat yang berbeda itu dikarenakan yang pertama adanya perbedaan senyawa-senyawa dengan atom-atom penyusun yang berbeda juga. Yang kedua, perbedaan susunan molekul-molekul dalam zat tersebut. Yang ketiga, pola susunan dan jenis ikatan antar molekul penyusun zat. Berikutnya adalah perbandingan jumlah dan jenis atom dalam suatu molekul. Dalam materi ini nanti kita akan mempelajari bagaimana susunan atom, ion, molekul yang menyusun makhluk hidup maupun benda mati. Atom dan partikel penyusunnya. Atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom, yaitu ada neutron, lambangnya N, proton, P, dan elektron. Kita tahu bahwa proton ini bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, neutron netral, tidak bermuatan. Nah, dalam gambar itu terlihat bahwa proton yang bermuatan positif dan neutron itu ada di inti atom. Sedangkan elektron itu berada di kulit atom yang bergerak mengelilingi inti. Jadi dalam sebuah atom ada inti atom dan juga ada elektron yang mengelilingi. Apa yang disebut dengan atom netral? Atom netral adalah atom yang belum mengalami gangguan. Gangguan di sini dimaksud adalah menerima atau kehilangan elektron. Nah, atom netral punya ciri-ciri jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya. Jika atom mengalami gangguan, maka jumlah proton tidak sama lagi dengan jumlah elektronnya. Molekul dalam benda mati dan makhluk hidup. Benda mati dapat disetarakan dengan zat atau materi, sedangkan benda hidup lebih dikenal sebagai makhluk hidup
dengan ciri-ciri makhluk hidup. Di biologi sudah dipelajari nih ciri. Yang kedua adalah teori atom John Dalton. Menurutnya, atom merupakan bagian terkecil dari suatu zat. Artinya, ia sependapat dengan Demokritos. Atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik atau sama satu dengan yang lain. Contoh dalam gambar itu, kalau menurut teori atom Dalton adalah ada atom-atom unsur X yang digambarkan dalam bola-bola merah. Sementara ada atom unsur Y yang bola-bola hijau. Makanya kalau atom X dan Y bergabung, maka dia membentuk molekul namanya. Unsur X dan Y. Maka ciri dari kedua atom itu masih nampak. Yaitu ada bola-bola merah dan bola-bola hijau di situ. Berikutnya adalah tentang teori atom Joseph John Thomson atau dikenal dengan J.J. Thomson. Menemukan partikel bermuatan negatif di dalam atom yang kemudian dia namanya dengan elektron. Model atom Thomson dikenal dengan teori atom kue kismis. Menurutnya atom seperti kue kismis, yaitu muatan positif berperan sebagai bagian tepung dan elektron berperan sebagai kismis. Kalau dalam contoh gambar di atas, kalau ada misalnya seperti kue gitu ya, maka dalam lingkaran itu yang disebut kismisnya adalah elektronnya. Dia nempel di permukaan tepung itu. Elektron tersebar merata di seluruh bagian atom, sehingga atom jadi netral. Tadi di konsep sebelumnya dikatakan netral kalau jumlah proton dan elektronnya sama. Itu baru dikatakan. Apa yang disebut dengan atom netral? Atom netral adalah atom yang belum mengalami gangguan. Gangguan di sini dimaksud adalah menerima atau kehilangan elektron. Nah, atom netral memiliki ciri-ciri jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya. Jika atom mengalami gangguan, maka jumlah proton tidak sama lagi dengan jumlah elektronnya. Berikutnya adalah teori atom Niels Bohr. Ia berperan memperbaiki teori atom Rutherford. Menurutnya, elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang disebut dengan kulit-kulit atom dengan mematuhi beberapa aturan yang ia rumuskan. Jadi, konsepnya Bohr ini adalah menguatkan konsep teori sebelumnya dari Rutherford. Ia menyatakan bahwa benar bahwa inti atom itu adalah muatan positif dan neutron dan dikelilingi elektron. Tetapi menurut Bohr bahwa elektron itu mengelilingi atom dalam lintasan tertentu dengan aturan-aturan tertentu. N1 itu artinya lintasan pertama, N2 lintasan kedua, N3 lintasan keempat, dan seterusnya. Kemudian ada teori atom modern atau dikenal juga dengan mekanika gelombang. Atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron dan proton menjadi satu membentuk inti yang padat yang disebut dengan nukleus atau inti atom. Atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik atau sama satu dengan yang lain. Contoh dalam gambar itu, kalau menurut teori atom Dalton adalah ada atom-atom unsur X yang digambarkan dalam bola-bola merah. Sementara ada atom unsur Y
yang bola-bola hijau. Makanya kalau atom X dan Y bergabung, maka dia membentuk molekul namanya, unsur X dan Y. Maka ciri dari kedua atom itu masih nampak, yaitu ada bola-bola merah dan bola-bola hijau di situ. Berikutnya kita kenal dengan proses ionisasi. Apa itu proses ionisasi? Proses perubahan jumlah elektron sehingga menjadi bermuatan listrik. Proses perubahan jumlah elektron pada suatu benda sehingga benda itu menjadi bermuatan listrik. Contohnya gini, atom netral itu akan menjadi bermuatan positif kalau dia kehilangan sejumlah elektron. Yang awalnya misalnya protonnya 5, elektronnya 5. Tiba-tiba elektronnya hilang, menjadi hilang 3 misalnya, tinggal 2. Maka dalam atom itu yang lebih dominan adalah ion positif, maka dia dikenal sebagai ion positif. Atom netral menjadi ion positif kalau kehilangan elektron. Demikian sebaliknya, atom netral akan menjadi atom bermuatan negatif kalau dia menerima elektron dari luar. Tadinya misalnya protonnya 5, elektronnya 5, tetapi ternyata ada perpindahan elektron dari luar misalnya 5. Maka menjadi proton 5, elektron 10. Karena kebanyakan elektron, maka dia menjadi ion bermuatan negatif. Jadi elektron pada kulit terluar ini berperan sangat penting dalam pembentukan ikatan kimia antar atom dalam satu molekul. Jadi jumlah-jumlah elektron di kulit-kulit atom itu sangat menentukan perpindahan elektron dari satu kulit ke kulit yang lain. Karena tadi perpindahan itu bisa dilakukan dengan penyerapan energi atau melepas energi. Kemudian nomor atom dan nomor massa. Apa itu nomor atom dan nomor massa? Nomor massa suatu atom ditentukan oleh jumlah dari neutron, proton, dan elektron. Pada penulisan lambang unsur, nomor atom ditulis di kiri bawah lambang unsur. Sedangkan nomor massa ditulis di kiri atas lambang unsur. Ya, saya ulangi. Nomor atom ditulis di kiri bawah. Kiri bawah itu nomor atom. Kalau nomor massa di kiri atas. Kita lihat gambarnya. Nah, contoh atom X ada A dan Z. Ya, berarti A yang di kiri atas tadi adalah nomor massa, yang di bawah Z itu adalah nomor atom. Sementara X itu adalah menunjukkan atom atau unsur. Jadi A tadi saya ulangi adalah menunjukkan nomor massa, kalau Z yang di bawah adalah nomor atom. Nah, untuk atom yang netral, maka jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton. Sama dengan Z. Jadi, Z itu menunjukkan jumlah proton dan juga jumlah elektron. Sementara neutron itu adalah pengurangan dari A min Z. Lihat gambar ya. Saya ulangi, jumlah elektron dan jumlah proton itu ditunjukkan dengan Z. Ya. Kemudian jumlah neutron itu ditunjukkan dengan kita mengurangi angka A min Z. Lihat contoh di samping. Atom karbon ya, punya angka 12 dan 6. Maka kita bisa menuliskan protonnya adalah 6 ya. Kenapa 6? Karena Z itu tadi yang di bawah itu menunjukkan proton dan elektron. Maka kita bisa ngisi protonnya adalah 6. Elektronnya berapa? Juga 6.
karena proton dan elektron untuk atom netral sama. Sementara neutronnya itu adalah pengurangan dari A min Z. Jadi berapa itu? 12 kurangi 6. Jadi kalau demikian, dalam contoh karbon itu kita bisa tuliskan proton 6, neutron 6, elektron 6. Proton tadi dari Z 6, elektron juga dari Z. Sempurna neutron adalah 12 dikurangi 6. Itu menunjukkan proton. Nah, demikian yang Bapak sampaikan tentang beberapa penjelasan tentang konsep atom, proton, neutron, dan elektron. Tugas kalian sekarang adalah mengerjakan soal. Mari mencoba 1.1. Ada natrium, ya, ada Ti, ada Ge. Kalian coba hitung, tuliskan berapa proton, neutron, elektron dari setiap unsur-unsur yang ada di situ. Ya, kalian nanti bisa tuliskan di buku tulis. Kemudian dengan cara menghitung tadi, kalau Anda lupa nanti bisa lihat X itu adalah nama unsur atau atomnya, A itu adalah nomor atom, dan yang di bawah adalah nomor massa. Ya, demikian penjelasan Bapak terkait dengan unsur-unsur penyusun makhluk hidup dan juga benda-benda mati. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa pada materi PJJ berikutnya. Terima kasih.